Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, jika hari kemarin kita belajar tentang konduksi, maka hari ini kita akan banyak membahas tentang konveksi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang konveksi. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan atau mempraktekkan dari peristiwa konveksi. Nah, anak-anak, jika pembelajaran sebelumnya hari kemarin kita telah mempelajari tentang penghantaran panas secara konduksi, pada pembelajaran hari ini yaitu konveksi. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan secara konveksi? Nah, anak-anak simak dan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Air dan udara merupakan penghantar kalor yang buruk yang disebut dengan isolator. Akan tetapi, mengapa air yang dimasak menjadi panas dan udara di atas api terasa panas? Di dalam air dan udara, panas dapat berpindah secara konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Nah, agar anak-anak mudah memahami peristiwa konveksi, perhatikan gambar berikut ya, dan perhatikan penjelasan Ibu. Nah, anggap saja kamu akan memindahkan tumpukan buku ke lemari meja. Lalu buku diumpamakan panasnya, sementara kamu diumpamakan zat perantaranya. Nah, untuk membawa buku tersebut, tentu kamu harus berpindah tempat dari lemari menuju ke meja. Jadi, perpindahan panas secara konveksi menyertakan perpindahan dengan perantaranya. Nah, anak-anak, perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Nah, anak-anak, proses konveksi terjadi juga loh pada benda cair dan gas. Contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke daratan. Peristiwa itu terjadi saat di siang hari. Oleh nelayan yang menggunakan kapal layar, angin ini dimanfaatkan untuk pulang kembali ke daratan setelah pergi melaut menangkap ikan. Berikut ini adalah proses terjadinya angin laut. Anak-anak perhatikan ya. Pada siang hari, matahari memanasi daratan dan lautan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di daratan menjadi lebih tinggi daripada di laut. Angin akan bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari terjadilah angin laut. Angin berembus dari laut ke daratan. Nah, selanjutnya angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke lautan.
Angin darat biasanya terjadi saat di malam hari. Oleh nelayan yang masih menggunakan kapal layar, angin ini digunakan untuk berangkat mencari ikan di laut. Nah, proses terjadinya angin darat adalah sebagai mana yang telah Ibu sebutkan berikut ini. Nah, pada malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas sehingga daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Suhu udara di daratan menjadi lebih rendah daripada di laut. Nah, angin bergerak dari suhu udara rendah ke suhu udara yang tinggi. Oleh karena itu, pada malam hari terjadi angin darat. Angin yang berembus dari darat ke lautan. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang proses konveksi, sekarang tugas anak-anak yaitu seperti hari kemarin. Jika kemarin kita praktek tentang mengamati konduksi, hari ini kita akan mengamati konveksi. Silahkan anak-anak buka di halaman 63 di buku tematik F subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, di situ ada tata caranya. Ayo beraktivitas. Nah, anak-anak nanti jika selesai beraktivitas atau mempraktekkan proses mengamati konveksi, coba anak-anak tulis laporan kegiatan percobaannya yang ayo lakukan ya. Di tema itu ayo lakukan. Nah, di situ ada tata caranya. Nanti anak-anak sebagai bukti anak-anak mengerjakan atau mengamati proses konveksi ini, boleh ayah bundanya memfotokan anak-anak melakukan praktek mengamati konveksi ini. Nah, untuk anak-anak semangat belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.